Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada mahasiswa untuk mata kuliah akuntansi kombinasi bisnis pada hari ini. Dan marilah kita buka pertemuan pada hari ini dengan baca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan untuk materi hari ini kita akan masuk ke bab baru yaitu bab 6, bab 5 yang berkaitan dengan kepemilikan penuh ya atau kepemilikan mayoritas atau bisa kita sebut juga kepemilikan di atas 50% tetapi di bawah 100%. Karena untuk kepemilikan penuh yaitu 100% itu sudah kita bahas di pertemuan minggu kemarin ya. Langsung saja akan saya share materinya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bab 5 yaitu konsolidasi setelah akuisisi untuk kepemilikan kurang dari 100% ya. Ini ada di halaman 195 ya. Silahkan mahasiswa menyimak materi dari saya dan juga dilihat juga materi dari bukunya sehingga pemahaman materinya bisa lebih jelas dan lebih mudah ya. Karena ada buku dan juga ada penjelasan lewat materi audiovisual. Yang berikutnya konsepnya ya. Untuk laporan keuangan konsolidasi ya, laporan keuangan konsolidasi dengan anak perusahaan sebagai kepemilikan pengendali ya. Ya, pengendali artinya kepemilikan kita perusahaan induk itu ada di atas 50% ya, tetapi tidak 100%. Jadi itu kita sebut sebagai pengendali. Berikutnya, proses konsolidasi untuk anak perusahaan dengan kepemilikan pengendali atau di bawah 100% sama dengan anak perusahaan kepemilikan penuh ya, atau kepemilikan 100%, tetapi hanya saja klaim ya pemilik non pengendali atau mitos harus dimasukkan. Jadi sebetulnya sama pengerjaannya seperti kepemilikan 100%, tetapi karena di sini kepemilikannya itu mayoritas di bawah 100%, maka kita harus memunculkan ya kepemilikan minoritas atau kepemilikan non pengendali. Nah, contohnya adalah di sini ya. Ini pada bab minggu kemarin bab 4, kepemilikannya 100%, yaitu kepemilikannya 100%, cost of investment atau biaya perolehan investasinya dengan kepemilikan 100%, itu biaya yang dibutuhkan untuk mengakuisisi perusahaan lain itu adalah 150.000. Kemudian penghitungannya adalah dikurangi dengan nilai buku dari net asset ya atau nilai buku dari ekuitas yaitu saham biasa PT Anak 100.000, saldo laba PT Anak 50.000, kalau ada agio atau disagio ditambahkan. Total dari ekuitas ya untuk PT Anak itu 150.000. Karena PT induk memiliki 100%, maka ekuitas ya kepemilikan PT induk di PT Anak adalah 150.000 kali 100%, hasilnya adalah 150.000 sehingga selisih totalnya adalah 0. Nah, untuk bab sekarang itu adalah kepemilikannya itu adalah di bawah 100% ya. Yaitu kepemilikan 80% itu totalnya harus 100%, maka perlu ditambahkan ya, ini 80%, maka perlu ada kepemilikan lain selain PT Induk yaitu minoritas 20%. Contohnya ini ya, nilai perolehan investasi atau nilai wajar perolehan investasi itu dengan kepemilikan mayoritas 80% itu biaya untuk membeli
PT Anak itu adalah 150.000 dikurangi dengan nilai buku net aset atau nilai buku ekuitas, yaitu saham biasa PT Anak adalah 100.000 ditambah dengan saldo laba PT Anak 50.000, sehingga jumlah total ekuitas PT Anak adalah 150.000. Karena induk memiliki 80%, maka ekuitas PT induk di PT Anak yang 80% itu adalah 150.000 dikali 80% sama dengan 120.000. Sehingga ada selisih cost of investment dikurangi ekuitas PT induk di PT Anak 120.000, sehingga ada total selisih 30.000. Nah, kemudian kita perlu mencatat juga kepemilikan minoritasnya 20% ya. Yaitu untuk non pengendali atau minoritasnya itu ada 3 yang penting ya. Yaitu kepemilikan minoritas, yaitu kepemilikan sahamnya ya. Sahamnya itu 20%, berarti kalau di sini kepemilikan minoritas itu, kalau ini kan kepemilikan induk 150.000 kali 80%. Berarti kalau kepemilikan minoritas itu berarti kepemilikan minoritas 150.000 kali 20%. Demikian juga dengan yang kedua ya, pendapatan bersih atau laba untuk minoritas itu dikalikan 20%. Demikian juga yang ketiga yaitu dividen, itu minoritasnya itu adalah atau non pengendali itu dikalikan 20%. Jadi di sini yang penting di sini adalah ketika untuk minoritas atau non pengendali itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama kepemilikan saham minoritas kali 20%, yang kedua adalah pendapatan bersih minoritas kali 20%, dan yang ketiga adalah penerimaan atau pembayaran dari dividen minoritas kali 20%. Berikutnya ya, di soal di halaman 198 itu sudah ada, sebetulnya sudah ada soal ya, yang ini akan saya ringkas soalnya dari seperti ini. Seperti ini ya. Kalau nanti di soal ujian itu ini kosong, memang itu diminta mahasiswa untuk mengisi berdasarkan perhitungan. Ya, ini ada data untuk PT Induk dan PT Anak. Kemudian informasi soalnya adalah seperti ini. PT Induk membeli 80% saham PT Anak sebesar 310.000. Pada tanggal tersebut persediaan nilai bukunya 60.000 dan nilai wajar 65.000. Tanah nilai bukunya 40.000 dan nilai wajarnya 50.000, serta bangunan nilai bukunya 300.000 dan nilai wajarnya 360.000. Persediaan itu mampu dijual semuanya. Umur ekonomi bangunan itu 10 tahun dan goodwill itu diamortisasi 4 tahun. Dan di sini sudah saya sediakan format kertas kerja konsolidasi, laporan keuangan konsolidasi yang nanti mahasiswa bisa berlatih ya berdasarkan soal dan kertas kerja yang sudah saya buat di sini ya. Nah, kemudian berikutnya untuk penyelesaiannya ya. Untuk penyelesaiannya yang pertama adalah ya berdasarkan informasi ya. Berdasarkan informasi pembelian saham PT Anak oleh PT Induk, yaitu informasinya PT Induk membeli 80% saham PT Anak kemudian sebesar 310. Berarti jurnal yang pertama ya, kalau di buku jurnal yang keempat ya. Jurnal yang pertama atau jurnal yang keempat kalau di buku, karena membeli saham maka jurnalnya adalah investasi di saham PT Anak ya. Saham PT. Investasi saham
PT Anak. Kreditnya apa? Kreditnya ya nanti bisa kita tergantung dari soalnya ya. Kalau umumnya ya kas. Kalau ada soal yang lainnya bisa tidak harus kas, bisa utang ya, bisa obligasi dan seterusnya. Investasi saham PT Anak kreditnya kas sebesar 310 dan diberi keterangan mencatat pembelian 80% saham PT Anak. Berikutnya mencatat perhitungan investasi pada tanggal 1 Januari 2001, yaitu 80% saham ya. Jadi cost of investment 310, besarnya 310.000 ini adalah 80%-nya. Kemudian nilai buku dari PT Anak ya, nilai buku dari PT Anak itu adalah sahamnya 200.000. Kemudian laba ditahan PT Anak 100.000 sehingga jumlahnya 300.000. Kepemilikan PT induknya berapa ya? Saham PT induk di PT Anak itu ya, itu 80% sehingga PT induk memiliki ekuitas di PT Anak 240. 300 kali 80%, 240.000, sehingga selisihnya adalah 310 dikurangi 240 menjadi 70.000. Ini total selisih. Jangan lupa, karena di sini kepemilikan mayoritasnya 80%, maka ada kepemilikan minoritas yaitu 300.000 kali 20%, 60.000. Berikutnya, berdasarkan informasi selisih nilai buku dan nilai wajar, kita membuat tabel ya, yaitu persediaan nilai bukunya 60, nilai wajarnya 65.000, sehingga ada selisih 5.000 itu kalau 100%, kalau 80% 4.000. Tanah nilai bukunya 40.000, nilai wajarnya 50.000, sehingga selisihnya 10.000 itu 100%. Kalau 80% berarti 8.000. Bangunan 300.000, nilai wajarnya 360.000, sehingga ada selisih 60.000 itu 100%. 80%-nya 45.000. Kemudian total selisih kalau 100% 75.000, kalau 80% 60.000. Sehingga kita akan membuat berapa goodwill-nya berdasarkan ini ya, data 60.000 itu adalah selisih asetnya. Sehingga kita buat perhitungan goodwill, cost of investment itu 310.000, nilai buku net aset 240.000. Dari mana 240.000? Dari sini ya, 240.000. Berikutnya selisih aset 60.000 dari mana? Dari sini. Sehingga nilai buku net aset ditambah selisih aset itu adalah nilai wajar net aset. Nilai wajar net aset 300.000. Cost of investment-nya 310 sehingga goodwill-nya 10.000. Ya, goodwill-nya 10.000, berarti kita masukkan di sini ya. Goodwill-nya itu 10.000. Nah, goodwill-nya di sini ya, 10.000. Oke, sehingga total selisihnya adalah 70.000. Berikutnya kita akan mengisi ya kolom PT Anak ya, kolom PT Anak berdasarkan data di sini ya. Berdasarkan data yang ada di sini kolom PT Anak. Ya, kolom PT Anak itu kita isikan. Oke, penjualan 200.000, pendapatan PT Anak belum ada, kreditnya totalnya 200.000. Kemudian
HPP-nya 115.000, depresiasi amortisasi 20.000, penurunan goodwill belum ada, biaya lain-lain 15.000, sehingga debitnya 150.000 ini sebagai pengurang ya. Sehingga laba bersih PT Anak berapa? Total penerimaan 200.000 dikurangi total pengeluaran 150.000, sehingga jumlahnya 50.000. Ini adalah laba bersih PT Anak. Laba bersih PT Anak ini kemudian kita masukkan di bawahnya laba bersih ini 150.000. Kemudian kita masukkan laba ditahan 1 Januari atau awal periode 100.000 tambah 50.000, totalnya 150.000. Dividen PT Anak adalah 30.000 sebagai pengurang ya, sehingga laba ditahan 31 Desember atau akhir tahun adalah 150.000 kurangi 30.000, 120.000. 120.000 ini adalah laba ditahan akhir tahun, sehingga kita masukkan di sini laba ditahan akhir tahun ya. 120.000 akhir tahun. Berikutnya kita masukkan kas 75, piutang 50, persediaan 75, tanah 40, bangunan 600.000, jumlahnya 840 debit. Kemudian akumulasi depresiasi 320, utang dagang 100.000, utang wesel 100.000, saham 200.000, dan laba ditahan akhir tahun 120.000, sehingga jumlahnya 840.000. Ini sama ya, total debit dan kredit. Setelah kita mengisi PT Anak, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pendapatan bersih PT Anak 50.000 dan dividen PT Anak adalah 30.000. Nah, ini kita jadikan dasar untuk penghitungan ya. Kita jadikan dasar untuk penghitungannya. Yaitu ini. Kita masuk di sini ya. Pendapatan PT Anak 50.000 dan dividen PT Anak kita masukkan di sini 30.000. Itu ya. Jadi penjelasannya itu. Kita jadikan itu dasarnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke penghitungannya ya, penghitungannya. Nah, kita ini seperti tabel tadi kita teruskan ya, ini kita teruskan ya. Jadi persediaan itu 80%-nya itu adalah 4.000, kemudian tanah 80%-nya itu adalah 8.000, dan bangunan peralatan itu 80%-nya itu adalah 48.000. Dan goodwill itu 10.000 ya, goodwill-nya itu 10.000. Kemudian umur ekonomi ya. Umur ekonomi itu umur ekonominya hanya bangunan 10 tahun ya. Untuk persediaan itu informasinya adalah informasinya itu terjual, maka persediaan ini ya, persediaan ini karena terjual maka namanya bukan persediaan lagi, namanya HPP. Untuk bangunan itu 10 tahun berarti depresiasinya 4.800, sedangkan goodwill itu amortisasinya 10 bagi 4 tahun ya, 2.500. Berikutnya kita akan masuk ke jurnal. Yaitu jurnal pertama mencatat pendapatan PT Anak ya. Mencatat pendapatan PT Anak.
Ya, mencatat pendapatan PT anak, yaitu karena pendapatan itu meningkatkan investasi, maka debitnya adalah investasi PT anak, jumlahnya berapa? 50.000 kali 80%, 40.000, kreditnya adalah pendapatan PT anak 40.000. Jangan lupa ditulis keterangan. Jurnal yang berikutnya atau yang ke-6 di buku itu adalah mencatat dividen 30.000, mencatat pembagian dividen PT anak 30.000 kali 80%. Ya. Jurnalnya adalah kas pada investasi PT anak 24.000. Yang berikutnya, ini mohon diperhatikan, persediaan itu terjual ya, maka ini namanya HPP atau persediaan yang terjual itu adalah meningkatkan investasi, karena itu persediaan yang terjual itu adalah meningkatkan laba ya. Berarti di sini mencatat persediaan laba yang terjual ya. Jadi laba ya, mencatat laba dari persediaan yang terjual atau HPP ya. Itu karena sudah dimasukkan dalam laba, maka ini akan menjadi menurunkan investasi ya. Yaitu jurnalnya adalah pendapatan PT anak pada investasi PT anak 4.000. Yaitu mengurangi ya, karena persediaannya sudah terjual, sudah tidak ada lagi di perusahaan. Kemudian jurnal yang ke-8 itu mencatat depresiasi bangunan, yaitu 4.800 ya. Pendapatan PT anak pada investasi 4.800. Jangan lupa karena di sini ada pendapatan bersih ya, dan dividen ini adalah 100%, maka dan di sini sudah mencatat pendapatan dan dividen mayoritas 80%, maka kita perlu juga mencatat penghitungannya untuk pendapatan minoritas 50.000 kali 20%, 10.000, dan dividen minoritas 30.000 kali 20%, 6.000. Berikutnya adalah mencatat neraca saldo investasi dan pendapatan PT anak ya. Mencatat neraca saldo investasi PT anak ya. Itu ada di jurnal nomor 4 debit 310.000, jurnal nomor 5 debit 40.000, jurnal nomor 6 kredit 24.000, jurnal nomor 7 kredit 4.000, dan jurnal ke-8 kredit 4.800. Sehingga jumlahnya untuk investasi 317.200. Ini nanti kita masukkan di investasi PT anak pada kolom PT induk. Berikutnya pendapatan PT anak itu jurnal ke-7 debit 4.000, jurnal ke-8 debit 4.800, jurnal ke-5 kredit 40.000, sehingga jumlahnya 31.200. Ini nanti kita masukkan di pendapatan PT anak ya, sama ya, pendapatan PT anak, investasi di PT anak sama di kolom PT induk. Sehingga langsung saja kita masukkan ya, sekarang tahap memasukkan kolom PT induk penjualan 400.000 ditambah pendapatan PT anak 31.200, sehingga jumlahnya 431.200. HPP 170.000 tambah depresiasi 50.000 tambah biaya lain-lain 40.000, sehingga debitnya 260.000 diselisihkan dengan kredit ya. Sehingga pendapatan bersih dari PT Indo adalah 171.200. Ini langsung dimasukkan di bawahnya di bagian laporan ekuitas. Laba ditahan 1 Januari 300.000 tambah pendapatan bersih di atasnya ya 171.200, sehingga jumlahnya 471.200.
1.200, dividennya 60.000 sebagai pengurang, sehingga laba ditahan 31 Desember atau akhir tahun 411.200. Ini kemudian dimasukkan ke bawah sebagai laba ditahan akhir tahun 411.200. Kemudian kita hitung untuk yang kolom laporan neraca PT Induk Kas 194.000, piutang 75.000, persediaan 100.000, tanah 175.000, bangunan 800.000, investasi PT Anak 317.200 sehingga jumlahnya 1.661.200. Kemudian akumulasi depresiasi 450.000, tambah utang dagang 100.000, tambah utang WC 200.000, tambah saham 500.000, tambah laba ditahan akhir tahun 411.200, jumlahnya sama dengan debit 1.661.200. Berikutnya kita akan masuk ke jurnal eliminasi. Nah, ini berdasarkan perhitungan yang sudah dibuat ya. Investasinya itu 317.200 dan pendapatan PT Anaknya itu 31.000. Kemudian kita ingat kembali ada perhitungan ya. Ada perhitungan untuk depresiasi dan amortisasi. Nah, kita ini pengingat saja ya. Ini sudah kita hitung sebelumnya. Nah, berdasarkan hitungan sebelumnya kita akan masuk ke jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang pertama adalah mengeliminasi ekuitas ya. Yaitu yang investasinya itu 317.200 itu harus kita nolkan ya. Berdasarkan kolom PT Anak ya, itu kita hapus investasi, yaitu yang pertama untuk eliminasi zona yang ke-11 ya ini ya. Itu saham 200.000, laba ditahan 100.000, selisih ya, selisih 70.000. Selisih dari mana? Sudah kita hitung di awal. Yaitu ini. Selisih 70.000 atau di sini selisih 70.000. Itu ya, selisih 70.000. Kemudian investasi di PT Anak itu berdasarkan jurnal yang pertama ya, atau jurnal keempat di buku ini 310, sehingga selisih penyeimbangnya itu adalah kepentingan minoritas atau kepemilikan minoritas, yaitu di sini debitnya itu 370, kreditnya 310 ditambah 60.000. Atau kita hitung ya, 60.000 ini berdasarkan hitungan yang sudah kita buat di awal, yaitu kepemilikan minoritas itu 300.000 kali 20%. Ya, 300.000 kali 20%. Ya, oke, berikutnya adalah investasinya itu 317.200 sudah kita potong ya, kita kreditkan 310, berarti tinggal berapa? Tinggal 7.200. Berarti jurnal kedua untuk mengeliminasi pendapatan dividen dan investasi ini ya. Yaitu pendapatannya ya, intinya mengeliminasi pendapatannya berapa? 31.200 kredit ini harus didebet, berarti pendapatan PT Anak harus didebet 31.200 ya, sama ya. Ini
kredit, sekarang di debit berarti pendapatannya 0. Dividennya 24.000 dari mana? Dividennya itu adalah 30.000 kali 80%, 24.000, dan sisanya investasi PT Anak 7.200. Sehingga investasi saldo saldo investasi PT Anak 317.200 ini sudah nol, pendapatan PT Anak yang saldonya 31.200 sudah nol. Jurnal yang ke-10 untuk mencatat eliminasi minoritas ya. Eliminasi minoritas yaitu pendapatan minoritas. Berapa? Pendapatan minoritas itu 10.000 berasal dari 50.000 pendapatan PT Anak kali 20%. Kreditnya adalah dividen minoritas ya, dividen untuk minoritas, tapi minoritasnya nggak usah kita tulis ya, dividen saja. 6.000 dari mana? Dividen yang dibagi 30.000 kali 20%, 6.000. Dan sisanya adalah kepemilikan minoritas. Jurnal berikutnya. Ini 10, 9, 10, 11, 12. Kemudian jurnal berikutnya untuk mengeliminasi selisih dan kenaikan nilai wajar, yaitu selisihnya tadi 70.000 ya. Dari mana kenaikannya ya? 70.000 yang sudah kita hitung waktu menghitung goodwill ya, itu kan selisih totalnya 70.000. Itu kenaikannya apa? Ada kenaikan persediaan ya. Tetapi karena persediaannya ini sudah dijual semua, maka muncul akun baru yang namanya HPP ya. Kalau belum terjual kepersediaan, tapi kalau sudah terjual ya HPP. 4.000, kemudian tanah bertambah itu berarti di debit 8.000, bangunan bertambah 48.000 dan goodwill bertambah 10.000. Sehingga jumlahnya 70.000. Itu untuk mengakui adanya kenaikan selisih, total selisih. Berikutnya adalah jurnal untuk amortisasi bangunan dan peralatan ya. Depresiasi pada akumulasi depresiasi 4.800. Dan terakhir untuk pengakuan penurunan goodwill atau amortisasi goodwill, yaitu penurunan nilai goodwill atau amortisasi goodwill pada goodwill 2.500. Nah, karena ini sudah eliminasi, maka hasil akhirnya adalah kita akan memasukkan jurnal eliminasi ini ke dalam kertas kerja neraca konsolidasi pada kolom eliminasi. Yaitu jurnal yang ke-9 dapat 31.200, jurnal ke-12 dapat 4.000, jurnal ke-13 dapat 4.800, jurnal yang ke-14 dapat 2.500, jurnal yang ke-10 dapat 10.000. Kalau kita jumlahkan 52.500, karena ini 52.500 merupakan pendapatan bersih, maka ditaruh di bawahnya 52.500. Laba di tahun 1 Januari, jurnal yang ke-11 eliminasi dapat 100.000. Kita jumlahkan 100 tambah 52, 152.500. Ini merupakan laba ditahan 31 Desember. Maka kita masukkan di bawah. Laba ditahan akhir tahun, yaitu 152.500. Jurnal yang ke-9 dividen kredit 24, jurnal yang ke-10 dividen kredit 6.000, sehingga kita jumlahkan 30.000. 30.000 ini adalah apa? Laba ditahan 31 Desember, maka ditaruh di bawah. 30.000. Laba ditahan akhir tahun 30.000. Berikutnya, kas. Tidak ada tanah, eliminasi 12 ya. Jurnal ke-12 dapat 8.000,
bangunan jurnal ke-12 dapat 48.000, goodwill jurnal ke-12 dapat 10.000, selisih jurnal ke-11 dapat 70.000, jurnal saham jurnal ke-11 dapat 200.000, kita jumlahkan hasilnya 488.500. Berikutnya jurnal investasi PT Anak jurnal ke-9 kredit 7.200, jurnal yang ke-11 investasi kredit 310, goodwill jurnal ke-14 kredit 2.500, dan selisih jurnal ke-12 kredit 70.000. Kemudian akumulasi depresiasi jurnal ke-13 kredit 4.800, jurnal untuk kepentingan minoritas ke-11 kredit 60.000 dan ke-10 kredit 4.000. Kita jumlahkan ya semuanya, kita jumlahkan 488.500 sama ya, eliminasi debit dan kredit. Hasilnya seperti ini ya, kita jumlahkan intinya untuk saldo ini kita jumlahkan PT Induk dan PT Anak. Kemudian eliminasinya itu kita tambah atau kita kurangi ya, tergantung debit dan kreditnya. Contohnya ini 400 tambah 200, tidak ada ya, 600. 31 ini pendapatannya 31.200 ditambah makanya di debit ya, di debit itu di minus ya, berarti hasilnya 0. Dijumlahkan ke bawah 600 tambah 0 600. HPP 170 tambah 115 ya. Di debit ya, itu berarti ditambah ya. Hasilnya 289.000. Depresiasi 50.000 tambah 20 70 ya. Di debit ditambah 74.800. Penurunan goodwill ya, penurunan ini meminuskan ya, ini 2.500 tetap ditambah. Biaya lain-lain 40 tambah 15 55 dijumlahkan 421.300 dibuat selisih 600 dikurangi 421.300 hasilnya adalah 178.700. Kemudian pendapatan minoritas itu di debit itu diminuskan ya, ini diminuskan itu 178.700 dikurangi 10 168.700. 168.700 ini adalah pendapatan bersih, berarti taruh di bawah 168.700. Laba ditahan 1 Januari 300 tambah 100 400 di debit di minus jadi 300. Kemudian 300 tambah 168.700 hasilnya 468.700. Dividennya ya, itu kita 60 tambah 30 kemudian dikurangi ya. 30 hasilnya 60 ini minus ya. Berarti 468.700 di minus 60.000 408.700 ini adalah laba ditahan 31 Desember maka ditaruh di bawahnya. Kemudian kita jumlahkan kas, piutang, persediaan tanah, bangunan, investasi 0, ya, goodwill-nya 7.500, selisihnya 0, 2.247.500, akumulasi kita jumlahkan, utang dagang kita jumlahkan, utang wesel, dan seterusnya, laba ditahan akhir sudah ada, pihak minoritas 64.000 hasilnya 2.247.500. Nah ini harus sama ya ini ya antara saldo debit, saldo kredit, saldo debit, saldo kredit, saldo debit, saldo kredit, saldo debit, saldo kredit. Nah itu penjelasan mengenai bab 5 ya, yang mungkin akan agak berbeda dengan materi yang ada di buku 5 ya, ada sedikit perbedaan tapi yang jelas disederhanakan menjadi seperti ini ya. Dan semoga mahasiswa nanti saya share ya
soal dan kertas kerjanya supaya dikerjakan di latihan di rumah dikerjakan ya, karena kuncinya untuk ujian akuntansi kombinasi bis itu adalah mengerjakan kertas kerja ini. Kalau tidak ada latihan, saya yakin itu waktu untuk mengerjakan soal ujian tidak bisa dicapai dengan cepat. Ya, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian mahasiswa semuanya dan kita akhiri dengan baca lafal alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.